Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Lestari dari Program Studi S1 PGSD dengan NIM 859787614. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Inovasi Pembelajaran bersama tutor pengampu Ibu Indah Sulmayanti MPD. Pada video ini, saya akan membahas mengenai Automated Online Proctoring atau AOP sebagai inovasi pengawasan ujian daring di Universitas Terbuka. Belakangan ini, media sosial terutama TikTok dan berbagai forum mahasiswa UT cukup ramai membahas satu topik, yaitu Automated Online Proctoring atau AOP. Ada mahasiswa yang mendukung sistem ini karena dianggap bisa membuat ujian online menjadi lebih jujur dan tertib. Namun, di sisi lain, ada juga mahasiswa yang merasa khawatir terkait privasi, kesiapan teknis, hingga kemungkinan terjadinya kesalahan sistem saat ujian berlangsung. Nah, sebelum kita langsung menyimpulkan apakah sistem ini baik atau buruk, di video ini kita akan mencoba memahami bersama sebenarnya apa itu AOP, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya, apa tantangannya, dan bagaimana Universitas Terbuka melindungi privasi mahasiswa dalam penerapannya. Automated Online Proctoring atau AOP merupakan sistem pengawasan ujian daring yang bekerja secara otomatis menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jika pada ujian tatap muka biasanya ada pengawas yang memantau peserta ujian secara langsung di dalam ruangan, maka pada sistem AOP, proses pengawasan dilakukan melalui kamera laptop atau komputer peserta selama ujian berlangsung. Saat mahasiswa mengikuti ujian online, kamera perangkat akan aktif dan sistem akan memantau aktivitas peserta secara real-time. Sistem ini dapat mendeteksi keberadaan wajah peserta di depan kamera, arah pandangan mata, pergerakan kepala, hingga mendeteksi apabila ada orang lain yang muncul di sekitar peserta selama ujian berlangsung. Selain itu, sistem juga dapat memantau aktivitas perangkat, misalnya ketika peserta berpindah ke aplikasi lain atau membuka tab di luar platform ujian. Apabila sistem mendeteksi aktivitas yang dianggap tidak wajar, maka sistem akan membuat catatan atau laporan otomatis yang nantinya dapat dijangkau kembali oleh pihak pengelola ujian. Lalu, mengapa Universitas Terbuka mulai mempertimbangkan penggunaan sistem seperti ini? Salah satu alasannya adalah karena UT merupakan perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang sangat besar dan tersebar di berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, pelaksanaan ujian daring memerlukan sistem pengawasan yang lebih besar, efektif, dan efisien agar integritas akademik tetap terjaga. Dengan adanya AOP, proses pengawasan ujian dapat dilakukan secara lebih konsisten tanpa harus menghadirkan pengawas manusia dalam jumlah yang besar dan di berbagai lokasi. Jika diterapkan dengan baik, AOP memang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sistem ini dapat meningkatkan kredibilitas ujian daring karena pengawasan dilakukan secara lebih ketat dan terstruktur. Kedua, proses pengawasan menjadi lebih efisien untuk pelaksanaan ujian dalam skala besar. Dan yang ketiga, hasil pemantauan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi apabila terjadi dugaan pelanggaran selama ujian berlangsung. Namun demikian, di balik manfaat tersebut terdapat beberapa tantangan dan kekhawatiran yang juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kesiapan teknis mahasiswa. Tidak semua mahasiswa memiliki perangkat dengan kamera yang memadai atau koneksi internet yang stabil. Selain itu, sebagian mahasiswa juga merasa khawatir terhadap kemungkinan kesalahan sistem dalam mendeteksi aktivitas tertentu. Misalnya, gerakan kecil, perubahan posisi tubuh, atau gangguan dari lingkungan sekitar yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kecurangan. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi mahasiswa selama ujian berlangsung. Hal lain yang juga banyak dibahas adalah mengenai privasi data mahasiswa. Dalam penerapan sistem AOP, data berupa rekaman wajah dan aktivitas peserta selama ujian, termasuk data pribadi yang perlu dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, universitas perlu memastikan
bahwa data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pengawasan ujian dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan resmi. Selain itu, penyimpanan data juga perlu dilakukan secara aman dan terbatas sesuai dengan kebutuhan akademik. Transparansi mengenai bagaimana data dikelola menjadi hal yang sangat penting agar mahasiswa merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan sistem ini. Nah, setelah kita memahami gambaran umum mengenai AOP, sekarang kita akan melihat AOP dari sudut pandang teori inovasi. Dalam tugas ini, saya menggunakan teori difusi inovasi dari Everett Rogers untuk menganalisis sejauh mana AOP dapat diterima oleh para penggunanya. Sebagai sebuah inovasi dalam sistem pendidikan jarak jauh, AOP dapat dianalisis menggunakan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers. Menurut Rogers, tingkat penerimaan suatu inovasi dipengaruhi oleh 5 karakteristik utama, yaitu relative advantage, compatibility, complexity, reliability, dan observability. Berikut hasil analisis AOP berdasarkan kelima karakteristik tersebut. Karakteristik pertama adalah relative advantage atau keunggulan relatif. AOP memiliki keunggulan dibandingkan pengawasan ujian daring biasa karena mampu melakukan pemantauan secara otomatis dan konsisten. Selain itu, aktivitas peserta ujian terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran akademik. Dari sisi compatibility atau kesesuaian, AOP cukup sesuai dengan karakteristik universitas terbuka yang sejak awal menerapkan sistem pendidikan jarak jauh berbasis teknologi. Mahasiswa UT juga relatif terbiasa menggunakan platform digital dalam kegiatan belajar dan ujian. Namun, dari sisi kompleksiti atau kerumitan, masih terdapat beberapa tantangan. Tidak semua mahasiswa memiliki perangkat yang memadai maupun koneksi internet yang stabil. Selain itu, mahasiswa juga perlu memahami prosedur penggunaan sistem agar dapat mengikuti ujian dengan nyaman. Karakteristik berikutnya adalah reliability atau kemampuan untuk diuji coba. Sebelum diterapkan secara penuh, sistem AOP sebaiknya disosialisasikan melalui simulasi agar mahasiswa dapat memahami cara penggunaannya dan mengurangi resiko kendala teknis saat ujian sebenarnya. Sementara itu, dari aspek observability, manfaat AOP dapat diamati melalui meningkatnya ketertiban pelaksanaan ujian serta meningkatnya kepercayaan terhadap hasil evaluasi akademik yang diperoleh mahasiswa. Agar inovasi ini dapat diterima dengan baik, diperlukan strategi difusi yang tepat. Universitas perlu melakukan sosialisasi yang jelas mengenai tujuan dan mekanisme AOP. Selain itu, simulasi penggunaan sistem perlu dilakukan agar mahasiswa memiliki kesempatan untuk mencoba sebelum ujian sesungguhnya. Universitas juga perlu menyediakan dukungan teknis yang mudah diakses serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan berdasarkan pengalaman dan masukan dari mahasiswa maupun dosen. Dengan demikian, proses adopsi inovasi dapat berjalan lebih efektif. Berdasarkan hasil analisis, automated online proctoring merupakan inovasi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan integritas ujian daring di universitas terbuka. Namun, keberhasilan penerapannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan kesiapan mahasiswa, dukungan institusi, serta komunikasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai automated online proctoring. Sebagai salah satu inovasi dalam pendidikan jarak jauh, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum.